Suara bariton yang terdengar begitu jelas memecah keheningan antara deretan toko di pusat perbelanjaan itu. Seseorang sedang berteriak memanggil nama Zania dan langsung membuat kedua wanita itu menoleh. Mata mereka membulat, tak percaya ketika sosok yang berdiri beberapa meter dari mereka adalah Gama, pria yang pernah dekat dengan Zania di masa lalu, dan juga menjadi orang yang paling menyakitinya. "Laila, ada Gama, bagaimana bisa dia ada di sini?" ujar Zania. Zania dengan cepat menarik lengan Laila, mendekatkan dirinya seolah mencari perlindungan. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar tipis. Ia tidak takut pada Gama, namun ada janji yang telah ia ucapkan pada David, suaminya, bahwa ia tidak akan pernah lagi bertemu dengan pria itu. Janji yang kini terancam pecah karena kebetulan yang tak terduga ini. Laila, yang merasakan ketegangan dari genggaman Zania, hanya bisa menatap Gama dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia terkejut dan di sisi lain, ada rasa tidak suka muncul begitu saja. Apalagi melihat senyum pria itu, seakan tidak pernah melakukan kesalahan. "Tenang aja Sa, ada aku," ucap Laila sambil membalas genggaman tangan Zania yang begitu kuat. Laila pun tahu seberapa nekatnya Gama itu. Sifat pria itu tidak berbeda jauh dari sifat ayahnya, selalu ingin memaksakan kehendaknya pada orang lain, dan Laila akan melindungi Zania dari pria yang tidak tahu malu itu. Semakin lama langkah Gama semakin mendekati mereka berdua. Dengan senyum cerahnya kini ia berdiri di hadapan keduanya, lalu menyapa Zania mengabaikan keberadaan Laila di sana. "Hai, apa kabar? Kenapa kita tidak bertemu?" ucapnya pada Zania yang masih bersembunyi di balik tubuh Laila. Namun wanita itu hanya diam saja, terlihat jelas jika Zania tidak nyaman saat bertemu dengannya, dia bukannya tidak menyadari itu. Tapi Gama mencoba abai, tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh Zania. Wanita itu masih bersembunyi di balik sosok Laila, ia hanya bisa menunduk, hatinya berdebar kencang. Pikirannya melayang pada David, bagaimana reaksinya jika tahu ia kembali bertemu dengan Gama meskipun dalam situasi yang tidak disengaja. Ketakutan akan kehilangan kepercayaan dari suaminya itu menghantuinya. Melihat ketidaknyamanan sahabatnya, Laila pun mencoba untuk membalas sapaan Gama mengambil alih percakapan, agar Zania tidak perlu berbicara dengan Gama, berusaha menyembunyikan kegugupan Zania. "Baik, bahkan jauh lebih baik. Keadaan Zania tidak pernah sebaik ini selama beberapa tahun belakangan, tapi setelah menikah dengan David Zania jauh lebih baik dari dirinya yang dulu," sindir Laila, seakan ingin menegaskan, jika kehidupan Zania saat ini bersama David, jauh lebih baik saat menjalani hubungan bersama dirinya. Gama mengepalkan tangannya erat, ia tahu maksud dari perkataan Laila, wanita itu bermaksud untuk menyinggungnya. Tapi Gama mencoba mengabaikan hal itu. Karena ia tidak ingin Zania semakin membencinya jika ia marah kepada wanita yang menjadi sahabat Zania itu. "Benarkah? Wah, aku sangat bahagia mendengar hal itu. Apa kalian sedang berbelanja?" tanya Gama berbasa-basi. "Apakah tidak melihatnya? Kami tidak mungkin ke sini hanya untuk cuci mata kan? Dan kamu sedang apa di sini? Apa kamu mengikuti kami?" tanya Laila. "Mengikuti kalian? Aku bahkan tidak tahu jika kalian berada di sini dan tidak menyangka akan bertemu kalian juga di sini. Mungkin ini takdir, ya." Senyumnya lebar, namun tidak berhasil mengurangi ketegangan yang ada. "Takdir? Mungkin ketidaksengajaan saja," sanggah Laila. "Aku sedang tidak ingin berbicara denganmu. Bisakah kau meninggalkan aku bersama Zania sebentar? Ada hal yang ingin aku bicarakan dengannya," ujarnya tidak tahu malu. "Bisa saja," ucap Laila tiba-tiba. Gama bernafas lega,
Karena akhirnya dia akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Zania, meskipun ia melihat gelagat tidak setuju dari wanita itu. Lae. Protes Zania, dia tidak ingin berbicara dengan pria itu apapun alasannya. Laila menggenggam erat tangan Zania, menatap wanita itu lalu menganggukkan kepalanya, mau minta Zania untuk tetap tenang. Tapi setelah kau mendapatkan izin dari suaminya. Tambah Laila selanjutnya. Senyum yang tadi mengembang di wajah Gama kini mulai luntur, perkataan wanita itu seakan mengangkatnya tinggi lalu menjatuhkannya kembali, meminta izin pada David suami Zania sama halnya dengan mengantarkan nyawanya sendiri. Tapi dia tidak akan menyerah, dia akan melakukan segala cara untuk membujuk Zania agar mau berbicara berdua dengannya. Izin suaminya. Kenapa harus begitu? Bukankah kami sudah bertemu di sini? Jika untuk berbicara tak masalahlah karena kamu juga ada di sini. Jawab Gama. Oh, tidak bisa. Hari ini Zania adalah tanggung jawabku. Jika terjadi apa-apa padanya Tuan David akan menghukumku. Untuk apa aku bersusah apa yang mendapatkan hukuman hanya untuk pria sepertimu? Aku tidak sudi. Ucapnya lagi. Kau. Ayo kita pulang, ucap Laila lalu menarik tangan Zania untuk menjauh dari pria itu. Tunggu. Aku belum selesai ngomong. Cegat Gama, ia berhasil menarik tangan Zania, mencengkeramnya erat. Ada rasa bahagia setelah sekian lama dirinya tak lagi memegang tangan itu. Kali ini ia sangat bersyukur kembali bisa bersentuhan dengan Zania, hal yang selalu ia lakukan dulu. Gama lepaskan tanganku, ujar Zania memberontak, namun Gama tidak melepaskannya. Pria itu sama sekali tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kapan lagi dia bisa menyentuh tangan Zania? Tidak akan iya, aku ingin kita bicara berdua tanpa wanita ini. Tunjuknya pada Laila. Laila tidak menanggapi perkataan Gama, dia hanya terfokus pada tangan Gama yang dengan berani menggenggam tangan Zania. Dengan sekali hentakan, Laila menggoyangkan tangan Zania kuat hingga membuat Gama melepaskan tangan Zania. Setelah cengkeraman erat tangan Gama dan Zania terlepas, wanita itu dengan segera kembali menjauhi Gama, bersembunyi di balik tubuh Laila. Apa yang kau lakukan? Sentak Gama tak terima, ia menatap tajam pada Laila. Namun wanita itu sama sekali tidak takut, dia justru membalas tatapan Gama dengan tak kalah tajamnya. Aku yang seharusnya bertanya apa yang kamu lakukan, kenapa menarik tangannya? Bukankah dia sudah bilang, kalau dia tidak ingin berbicara denganmu? Kenapa malah memaksanya? Balas Laila. Itu bukan karena dia tidak mau, tapi karena kamu. Kamu yang menghasutnya untuk tidak ingin berbicara denganku. Seru Gama, ia seakan tidak ingin disalahkan. Tidak percaya dengan perkataan Laila, yang mengatakan bahwa Zania tidak ingin berbicara berdua dengannya. Karena aku. Hei, apa kamu tidak sadar mengapa Zania sampai tidak ingin berbicara denganmu? Kau itu. Lae, ayo pergi dari sini. Aku tidak ingin berlama-lama lagi di sini. Pinta Zania memotong perkataan Laila sahabatnya. Zania tahu sekeras apa Gama, pria itu tidak akan menyerah sebelum keinginannya terkabulkan. Dan dia tidak ingin lengah dan luluh. Dia tidak ingin mengecewakan suaminya, dia sudah berjanji pada David, dan dia akan menepati janji itu. Zania hanya bisa berharap pertemuan ini segera berakhir, sementara Laila terus berbicara, berusaha mengalihkan topik dari pertemuan tak terduga mereka. Di dalam hati, Zania berdoa, semoga David dapat memahami dan mempercayainya, meskipun ia telah melanggar janji. Iya, ayo kita pergi. Jawab Laila. Akhirnya ia mengerti kegelisahan hati Zania. Tunggu Nia, bicaralah denganku meski hanya sebentar. Ada hal yang ingin aku jelaskan kepadamu. Ucapnya lagi berusaha mencegah kepergian wanita itu,
dia tahu setelahnya tidak akan ada kesempatan kedua lagi. Setelah pertemuan hari ini Gama yakin David suami wanita itu akan semakin mengencangkan penjagaan keamanan untuk istrinya, jadi tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Dia akan berusaha kembali meluluhkan hati Zania, agar wanita itu mau kembali lagi kepadanya. Tidak Gama, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Semuanya sudah selesai, kau dan aku sudah tidak ada kisah lagi di antara kita. Aku sudah bahagia dengan pilihanku saat ini, dia adalah pria yang begitu sangat mencintaiku dan aku pun sama sangat mencintainya. Kau bahagia dengan pilihanmu, bukankah dia adalah wanita yang kau inginkan selama ini, hingga tega mengkhianati diriku? Jadi jalanilah hidupmu dengannya. Ucap Zania panjang lebar membuat Gama tak bisa berkata apa-apa lagi, pria diam membatu. Gama tidak bisa membantah perkataan Zania, dia akan selalu diam terpaku jika wanita itu mengingatkannya pada kesalahannya di masa lalu. Kesalahan yang tidak bisa termaafkan. Kesalahan yang ia sesali hingga saat ini, kesalahan yang membuat dirinya semakin hancur, kesalahan karena telah membuang wanita sebaiknya Zania, hanya demi wanita kotor seperti Farah. Nia aku. Sayang kamu masih di sini. Sayang kamu masih di sini. Tiba-tiba terdengar suara David dari balik punggung Gama, membuat mereka semua beralih mencari sumber suara pria itu. Mas, panggil Zania pelan. Sedang apa kau di sini? Ucap David saat melihat keberadaan Gama di sana. Flashback on. David sedang berdiskusi bersama Malik, tentang beberapa pekerjaan yang sedang mereka kerjakan bersama. Tiba-tiba HP-nya berbunyi pertanda ada chat yang masuk dari nomor yang tidak dikenal, tapi David hafal nomor siapa itu. Johnny. Lirihnya. Kenapa dengan Johnny tuan muda? Tanya Malik. Dia ngirim gambar. Dibuka saja tuan muda, barangkali penting. Lanjut Malik. David mengangguk dan mengambil ponselnya lalu membuka isi chat yang disertai dengan sebuah foto. Dasar laki-laki S*********N, umpatnya lalu berdiri dari duduknya, menyambar jasnya yang ia lampirkan di kursi kerjanya. Hubungi Bobby siapkan mobil. Ucapnya terus berjalan tanpa menunggu jawaban Malik asistennya. Setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya itu, Malik menghubungi Johnny anak buahnya ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi hingga atasannya itu terburu-buru meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri tuan Gama Yudhistira. Guman Malik setelah mendapatkan informasi dari anak buahnya itu. Sedang David berjalan dengan langkah panjang dan cepat, tak menghiraukan setiap sapaan dari beberapa karyawan yang berpapasan dengannya, wajahnya terlihat begitu tegang dan rahangnya mengeras, seakan sedang menyimpan amarah yang besar. Di dalam mobil ia duduk dengan sangat gelisah, sesekali ia melihat keluar jendela memperhatikan beberapa kendaraan yang telah dilewatinya. Lebih cepat Bobby, ujarnya pada sopir pribadinya itu. Baik tuan muda, jawab Bobby menambah kecepatan mobilnya. David mengambil HP-nya dan kembali mengirimkan chat kepada orang kepercayaannya itu. Jaga pria itu, jangan sampai dimendekati nyonya muda. Pesan yang dikirimkannya pada Johnny salah satu tangan kanannya yang bekerja di lapangan. Johnny. Baik bos dalam pengawasan kami. Balas. Kini David Edang berjalan menuju tempat istrinya berada setelah Bobby memarkirkan mobilnya. Dengan langkah pasti David menyusuri setiap lantai pusat perbelanjaan itu dengan pandangan lurus ke depan. Ia semakin mengeraskan rahangnya tepat di depan matanya ia melihat Gama sedang mencengkram erat tangan Zania. Meskipun dengan cepat pula Layla sahabat istrinya itu membuat pegangan tangan itu terlepas. David mencari keberadaan Johnny dan teman-temannya, setelah melihat mereka
David memberikan tatapan mematikannya pada semua anak buahnya itu, yang dipikirnya tidak bisa melindungi sang istri dari pria bajingan seperti Gama. Johnny diam menunduk setelah ini tamatlah riwayatnya. Baru saja beberapa menit yang lalu bosnya itu memintanya untuk menjaga pria itu agar tidak mendekati nyonya muda, tapi di depan tuan mudanya, pria itu dengan berani memegang tangan nyonya muda mereka. "Habislah kita, bos," ucap salah satu anak buah Johnny. "Ya, kau benar," jawab Johnny. Sedang David berjalan mendekati sang istri dengan terus menatap tajam punggung Gama yang terus memperhatikan istrinya. Flashback off. "Apa ada larangan untuk aku berada di sini?" tantang Gama meskipun di dalam hatinya ia menciut saat melihat tatapan David yang begitu tajam padanya. "Apa kau mau aku membuat peraturan itu untukmu?" balas David dingin. Pria itu tidak tahu jika pusat perbelanjaan ini adalah miliknya, hanya Layla saja yang tahu hal itu saat ini. Itu sebabnya saat Zania meminta izinnya untuk jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, ia meminta Layla untuk membawa istrinya itu ke pusat perbelanjaan terbesar miliknya, agar wanita itu bisa berbelanja sepuasnya tanpa takut kekurangan uang. Tapi siapa yang menyangka jika akhirnya Zania justru bertemu dengan Gama di sini. "Kau tidak punya hak untuk mengatur siapa saja yang boleh datang dan tidak di sini. Karena kau bukan pemiliknya. Apa kau mau menentangku?" tanyanya sinis. "Mas," panggil Zania kemudian. Mendekati pria itu, mengikis jarak di antara mereka berdua, lalu melingkarkan tangannya di lengan David. David mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba saja tatapannya berubah teduh ketika bertemu dengan sorot mata Zania yang lembut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil mengusap pelan pipi Zania. Mas, kami tidak sengaja bertemu dengannya. Aku tidak tahu kalau dia ada di sini," jujur Zania. Gama geram melihat perlakuan lembut Zania pada David, seharusnya dirinya lah yang mendapatkan perhatian lembut itu, bukan David. Tapi apa yang bisa ia lakukan saat ini? Zania saja sudah tidak ingin bertemu dengannya, jangankan berbicara dengannya, wanita itu justru tidak ingin melihat dirinya. Zania terus bersembunyi dari dirinya, tapi lihat pada David Zania justru mendekatkan diri bahkan tak ada rasa canggung yang Gama lihat di sana. "Aku sudah berpesan padamu untuk menjaganya, apa kau tidak bisa menjalankan perintahku dengan baik?" tanya David dingin pada Layla. Maaf tuan muda, tak bisa. Ya. Jangan pernah mengulanginya lagi, atau hari akan menjadi hari terakhir kamu bertemu dengan Zania." "Tuan muda." "Mas, jangan salahkan Layla, pria itu yang tiba-tiba datang menghampiri kami. Aku malas berdebat dan takut kamu salah paham. Itu sebabnya aku tidak menanggapinya," sahut Layla dan Zania bersamaan. "Aku tahu, kamu sudah makan?" tanya David tidak mengalihkan topik pembicaraan. "Belum, tadi baru mau cari tempat makan." "Tapi..." Zania menatap Gama, seakan ingin mengatakan jika Gama telah menggagalkan rencana makan mereka. "Ya sudah, ayo cari makan bersama Mas," ucapnya sambil memperbaiki jilbab Zania yang kurang rapi. "Iya. Nia, Mas boleh ikut kamu?" tanya Gama dengan tidak tahu malunya menyebut dirinya dengan kata Mas, panggilan yang dulu dering disematkan Zania padanya. David menghentikan langkahnya. Zania panik, ia tahu kalau saat ini David sedang tidak dalam keadaan baik. Gama malah memancing amarah suaminya itu. Zania bisa merasakan genggaman tangan David yang perlahan semakin mengerat, tidak sampai menyakitinya tapi bisa Zania rasakan ada kemarahan yang besar di sana, dan dia tidak ingin David meledakkan amarahnya di sini. "Tidak Gama. Aku hanya ingin bersama suamiku saja," ucapnya sambil mengelus lembut lengan David.
Zania memperjelas panggilannya pada Gama, tidak ingin ucapan Gama tadi mempengaruhi mood David. Tapi Nia Mas ingin bicara berdua denganmu. Aku bilang tidak. Ya mau tidak mau, tolong jangan pernah mengganggu kehidupanku lagi. Aku sudah memiliki suami, dan kamu juga sudah memiliki istri. Jangan terus mendekatiku, jika bertemu di jalan anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Aku tidak ingin suamiku salah paham, hanya karena kita berdua bertemu. Ucap Zania semakin mengeratkan lingkaran tangannya di lengan David. Kau sudah dengar, jauhi istriku, pasan David dingin. Ia sengaja menekan kata istriku agar Gama sadar akan posisinya. Gama mengepalkan tangannya erat, David memintanya untuk menjauhi Zania. Dia tidak bisa melakukan itu, namun, kali ini dia akan mengalah. Tapi nanti dia akan datang dengan rencana yang lebih matang lagi nantinya. Gama meninggalkan mereka setelah David memberikan ultimatumnya pada pria itu untuk tidak mengganggu istrinya. Pria itu melangkah dengan kemarahan yang ditahannya, dan David sudah memprediksi bahwa Gama tidak akan menyerah begitu saja meskipun ia sudah memberikan peringatannya pada pria itu. Tanpa diketahui oleh Zania, David memberikan kode pada Johnny dan anak buahnya untuk memberikan pelajaran pada pria itu. Johnny pun mengangguk, kemudian mereka pun berjalan mengikuti Gama dari belakang. Entah apa yang akan mereka lakukan pada pria itu. Mas, kita jadi makan? Tanyanya. Kamu lapar? Tidak juga, sepertinya aku ingin makan di rumah saja. Aku jadi tidak berselera. Ucap Zania. Tapi tadi katamu kamu lapar. Aku hanya berbohong saja, kami tidak benar-benar mencari tempat makan tadi, hanya. Kau berbohong. Maaf. Ucapnya manja. Oke, permintaan maaf Anda diterima Nyonya, tapi ada syarat yang harus Nyonya patuhi. Ucapnya. Hah, apa itu? Akan aku katakan saat berada di mansion. Ucapnya mengelus lembut pipi Zania. Kau pulanglah, akan ada yang mengantarmu sampai ke rumah. Ingat baik-baik pesanku. Ucapnya. Baik Tuan Muda. Hei, kenapa masih memarahinya? Protes Zania karena David memarahi sahabatnya. David tidak melihat bagaimana Layla membelanya dan melindunginya tadi. Aku tidak memarahinya, aku hanya memintanya untuk pulang. Ujar David. Tapi Mas membentaknya. Tidak sah, maksud aku Nyonya Muda. Nggak apa-apa kok, aku sudah biasa mendengar hal itu. Ungkap Layla keceplosan, sedang David membelalakkan matanya kesal. Jadi maksud kamu, Mas David sering memarahi kamu di kantor? Ha.